Itu orang miskin itu tidak dibangun gitu. Karena dia nggak ada duit untuk bangun. Yang ada semennya dijualin daripada keras, sengnya dijualin. Maksud saya, enggak, justru saya tawar Bapak. Kalau kira-kira 1,5 juta bahan tidak jadi, Bapak kasih lebih besar Pak. Ini masih Bapak yang lebih tahu lah di lapangan. Kalau normalnya 2,5 juta. Saya sih senang Pak, kalau bisa kasih 1,5 juta. Cuman aja sih. Ya. Saya sih senang, yang penting pastikan. Kalau begitu dia bisa diserap, kita takut, kita ragu kasih orang dia bisa diserap, nanti juga jadi silpa. Jadi tidak selalu benar, kita mesti potong harga bisa-bisa. Karena target kita kan barang tercapai, efektif dan efisien lah bahasa kita itu. Kalau Bapak hitung betul, ya oke saja kita. Ya ini dengan catatan tipenya 36. Saya selama bahas sama SKPD, Bapak paling jujur ya. Harganya perubahan paling oke. Nanti maintenance yang mesti dikoreksi nih, susah ya maintenance ini, kurang efisien. Nanti kita coba evaluasi lagi nih. Ya. Sementara kita. Ya, kalau yang segitu cukup luar biasa, kita senang Pak. Ya memang harusnya cukup, gitu maksud saya. Bapak lihat kan perilaku manusianya kan beda-beda. Nah, saya dulu sering kasih bantuan buat rumah waktu Bupati Pak. Itu rumah ukuran 56 saja. Ada orang 9 juta cukup Pak. Kenapa? Karena semua anak ikut kerja. Ada orang gak cukup berapa juta, kenapa? Dia jadi bos suruh pakai Pak. Jadi Mas, nah itu terkadang dia tidak cukup. Nah jadi maksud saya Bapak. Ya, silakan Pak. Baik, jadi kalau kita masih berasumsi 1,5 juta per meter persegi, kalau dia tipe 36, ini kan ukur rata-rata. Mungkin nanti ada yang cuma tipe 16, tapi ada yang tipe 40. Jadi kami asumsinya 36 dulu. Jadi satu unit itu kira-kira 54 juta. Jadi kalau dengan uang yang 40 miliar yang kita tetapkan ini, kira-kira dapat 600 unit, itu menghabiskan jumlahnya 30 miliar. Kemudian di situ serata dan serata jalannya Pak, saluran dan lain-lain itu kisahnya 25 hingga. Modelnya siapa Pak? Model rumahnya kita. Ya, jadi rencana begini Pak, kalau menurut arahnya Pak Gubernur, ini memang di belakang. Nanti saya membuat jumlahnya di belakang. Kan kemudian pengen bertema, bertema. Ya. Tema. Itu rusun nanti Pak. Itu rusun. Rusun. Ini yang daerah itu. Rusun tematik gitu. Ini yang di. Ini yang kampung. Jadi tadi yang kampung kumuh itu gangnya 1 meter. Lebarnya 3 meter, tapi tampak depannya itu dikasih pukul rata. Ya tapi model rumah jangan yang jelek tuh Pak, jangan yang kaku-kaku kan saya. Jadi nanti masing-masing kampung nanti ada konsultan yang bantu. Mereka maunya gimana? Nah, kita kasihkan arahannya, guidance gimana, nanti kita serahkan ke masyarakat, dia harus bangun seperti ini. Ya, oke. Nah ini untuk yang kami cari efisiensi dari biaya perawatan rusunawa. Kemarin waktu yang saya laporkan ke Bapak ada sekitar 900 biaya itu. Jadi ternyata 900 itu kita gabungkan dengan menyelesaikan pembangunan rusun PBN. Jadi memang sebenarnya rusun PBN itu kan bukan pemeliharaan, tetapi dia menyempurnakan kekurangan. Jadi tidak bisa. Nah, kita mencoba kemarin dengan waktu yang singkat, kita coba memisahkan antara rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Oke Pak, lewat aja Pak. Ya. Nah ini yang rusak berat yang PBN-nya. PBN-nya itu ada 25 blok, membutuhkan dana 40 miliar. Untuk biaya jatuhnya? Ya. Jadi yang paling ringan itu adalah Komarudin ini Pak. Ini ada 2 blok yang kondisinya agak aman, banyak hilang. Itu jatuhnya berapa tuh Pak? Jatuhnya perbaikan yang rusak berat itu, rusak ringan itu berapa? Total jatuhnya berapa? Bagi unit, bagi luas. Luasnya sama kan Marunda misalnya. Ya. 23 miliar itu. Unit mungkin bisa per unit, tapi mungkin ini agak berbeda karena. Gak apa-apa, saya ambil contoh misalnya Marunda. Ya. Pakai kalkulator aja. 23 miliar bagi 1080 unit dibagi luasnya kan, ketahuan luasnya berapa?
dibagi Excel. Dari berapa tuh angkanya tadi? 1080. Ini tiga Berapa itu? dengan luasnya berapa ya? 30. 6.000 berapa? 6.000 meter, jadi jatuhnya berapa per meter? Bagi 6.000 dong berarti kalau 6.000 meter persegi itu. 23 miliar. 23-nya Nah, saya cuma mau tanya, 1080 unit 5 ronda ada 11 blok itu berapa? Ya. Luasnya berapa? Jadi bagi 11 bagi 6.000. 3 unitnya aja, 1 unit berapa? Sama nggak ukuran unit? Tapi ada selasanya lagi. Pada selasa, dia. Persegi kira-kira diperbaiki. Kalau pukul rata 6.000 itu satu Kalau mau ya dari 40, kalau Bapak nggak bisa bagi-bagi ya 40. 40. 4874 dibagi 2, Ini ya, ini Pak. Tapi untuk Bukan unit. ada yang 50%. Ini 25 kali 6.000. ya kan usahakan ada 10% Ya. juga. Nah saya cuma ambil contoh aja yang 100%. Ya 23 bagi, luasnya berapa? Nggak tahu luasnya berapa. 11 blok berapa? 6.000 kan semua kan? Satu blok. 66. Jadi 6.000 meter itu satu blok? Satu lantai 1.000 Pak. Jadi kan kalau 6 lantai. Oh berarti 6.000. Berarti 6.000, berarti betul dong bagi 6.000 bagi 11. Iya. Bagi 6.000. Rahmat bisa bagi juga. Ya. 3.000 lebih. 350.000 lah ternyata. Kan ini pemeliharaan. Apa yang diperbaiki? Cat, Yang somprak. yang utamanya ini Pak. Pusat. Oke, oke. Oke, lewat aja, Pak. Ya, oke, Pak. Ganti. Ya. Apa? Ya, ini yang kami evaluasi juga mengenai personel untuk kebersihan dan keamanan. Jadi untuk penjaringan kita punya kriteria luas dan blok. Kemudian ini kita ambil hanya 2 ini untuk keamanan dan kebersihan. Nah untuk kebersihan itu untuk luas yang 5 hektar itu kita ada 9 tugas. Ini efisien. Oke, Pak. Ini bisa. Maksud saya tuh yang lain itu harus ikut seperti gitu. Ini juga betul itu kan. Oke lah, Pak. Kita nggak masalah. Jadi nanti untuk personel kebersihan kita 55 orang untuk Iya. 54 blok. Iya. Kemudian 26 untuk keamanan. Ini efisien sekali. Nanti kapurat nggak kemudian. Ya. Jumlah blok satu. Ya kadang-kadang kan dia ada tukar, Bu. Karena 6 orang ada kebersihan, ada itu kan nggak bisa tukang sampah ngerangkap kebersihan, ngerangkap teknisi gitu. Jadi memang semakin sedikit blok, jumlah orang makin besar. Nah kita selalu harus bangun tuh komplek tadi, Pak. Dan logot, makin komplek kita bangun, kita makin hemat orang. Di sini kita teknisinya kita rangkap organisasi. Iya. Karena teknisi ini kan bekerja nggak setiap Digaji berapa, Pak? 2.000. Ya, pokoknya semua kita jangan gaji orang kita di bawah UMP. Malu kita, Pak. 2,5 juta dengan semua UMP. Ya semakin bisa efisien, ya lebih bagus kita naikin gajinya, Pak. Ya orang ada merasa dihargai. Jadi jangan orang pinter goblok. Ya, jadi, sama aja Bu. Jadi ketika ada penghematan seperti gitu, kita harus naikkan kita punya kesejahteraan. Ya kalau kita 35 orang sama, lebih baik 27 orang, Ya. tapi bagi 2. Ya bagi-bagi setengah kan, ya bagi seperempat, setengah buat kita, setengah buat dia. Oke Pak? Ya Pak, lewat aja. Saya hitungannya sudah oke Pak. Ya. Nah, ini jadi tadi jumlah personil clean service Pak, yang berusia 1,5. Bapak bayar sendiri semua Mbak tadi ya? Iya. Boleh Pak? Jadi total untuk biaya clean service dari sekitar ya 5,7. Kita nggak terhitung waktu THR gimana? Ini 13 bulan. Oh ya. Jadi ada 1 bulan untuk THR. Iya iya. Kalau 12 bulan kasihan. Jadi ini kali 13. Lebaran paling penting ini. Maka 1 tahun
Saya 13 bulan lah. Saya 13 bulan ya Ibu Yani ingatkan semua yang honorer kita, semua SKPD harus ingat ada THR. Karena kalau nggak susah setengah mati. Karena Muslim puasa lagi. Puasa bukannya lebih hemat tuh, dan lebih boros. Dia makannya lebih banyak. Kesannya cuma nggak makan gitu ya. Itu mesti istilahnya sih Pak. nanti mesti dihitungkan nanti dia punya bonus apa, mesti dipikirin lagi. Di sini ada 3 bulan jadi 1 bulan itu Ya. Ya masuk tanam taman, kami nggak mau lagi kasih taman yang gitu Pak. Bapak tinggal minta bibit buah di UPP pembibitan Dinas Kelautan Perikanan. Bapak bisa set uang di UPT ini untuk nanam. Jadi yang satpam-satpam kita ini sambil dengan uang itu suruh dia nanam Pak, Bapak bayarnya. Ini Bayar aja kan nggak apa-apa kan. dengan deputi di Menteri Hutan Pak. Dia juga menyumbang juga karena menurut buat karena kemarin dia nggak jadi datang. Tapi sementara kita udah punya 5.000 pohon Pak. 5.000 pohon sumbang dari macam-macam. Ya jangan suruh Tapi taman, yang sampai bikin taman ngeri Pak harganya Pak. Oh ngeri Pak, Bapak nggak keluar uang nggak bisa biayain. Jadi ada janji emas juga kita. Cuman yang baru nyampe di lapangan kalau 500. Tapi yang mau memberikan itu sudah terbatas. Sekarang kayu aja jadi duit itu Pak. Ada berapa tuh? Uangnya ya buat mereka bagi-bagi lah ya, potong kayu. Jadi totalnya Mas dengan biaya perawatan tadi itu bisa padu kira-kira 160 miliar totalnya. Nah dengan dasar ini kami mencoba untuk membagi dengan jumlah unit yang ada Pak, itu 39.000 Pak harusnya sewanya. Tapi ini termasuk sebetulnya enggak logik Pak, karena ini kan termasuk dengan menyelesaikan pemeliharaan dari yang rusak parah. Jadi kalau dengan subsidi dukungan ini itu sekitar 531.000 per unit subsidinya Pak, per bulan. Lanjut. Belum habis. Jadi tadi ada hitungan Pak, kalau saya keluarkan untuk yang rusun APBN hanya khusus yang kita operasional itu kira-kira sewanya adalah sekitar 430.000 Pak. Jadi kalau 200 impas itu. Ya, itu normal Pak. Kalau sewanya kan rata-rata di masyarakat sekitar 500. Jadi tadi kita hitung sekitar 430.000. Kemudian yang kita minta rata-rata pembayaran sewanya adalah 200.000. Jadi kita menyisihkan hanya 50%. Tidak gitu. Udah gitu. Ya masih nutup kan. Yang atas itu murah Pak. Yang mana di bawah? Oh yang bawah ya ya. 500 bawah di atas. Orang nggak mau naik, kalau nggak konsepnya kan mereka pakai lift dulu. Kalau pakai lift berarti yang mahal nggak ada nyamuk Pak. Yang bercelana deh ikut. Dan berbadan. Jadi dari hitungan itu kami mencoba dari usulan awal Pak. Ini kan Pak Gubernur dulu. Kita mendapatkan angka yang sudah kita efisiensikan. Kemudian tadi pagi ada masukan dari Bapeda email bahwa ini sudah dibahas di tingkat Bapeda ya. Ini angkanya mungkin ini mirip-mirip tadi kami agak terlambat karena mengoreksi lagi Pak. Supaya Itu penertiban penghuni itu tuh maksudnya apa tuh keluar uangnya 10 juta itu apa ya? Itu sama ya. Oh iya ini yang besok itu kan kita penertiban misalnya lantai dasar. Oh, Atau ada yang pakai polisi atau apa? pakai transit. Berarti tidak. Dia kasih apa uang makan uang apa? Jadi turunnya barang-barang Pak sama gula. Ya, ada pembentukan ini perlu Pak. Ini penting Pak untuk pembentukan itu. Nah, ini kajian rencana pembangunan Pak ini sebetulnya ini kegiatan dari negara, tapi kita memfasilitasi dengan Pak. Jadi kita mengeluarkan juga biaya untuk honor mulai dari tim pendampingan masyarakat PPM. Kita kasih teman-teman. Inventarisasi itu maksudnya apa? Pertama bukti pemilik rumah 500 juta.
kelengkapan bukti kepemilikan. Ya, jadi kita kan ada 9 lokasi Pak, jual beli ini sekarang. Kontrol itu cek. Iya Pak, jadi sekarang ini kan ada beberapa yang bermasalah Pak, seperti di pusat itu. Karena syarat untuk mendatangkan PPIB, ya kan harus ada perubahannya, ada kegiatan ada. Itu yang kan hijau. Tapi yang lain ada yang kadang-kadang karena sudah lama sekali Pak yang mengelolanya dulu sudah pensiun juga, itu data tanahnya juga ada yang harus cari lagi Pak. Tidak ketemu. Itu ya buat supaya dapat WTP. Sebenarnya di Jakarta itu nggak wajar WTP, aja WDP. Hebat Pak Sukri itu. Saya bingung loh, dari mana Jakarta bisa WTP? Oh, saya WDP itu kalau itu. Banyak sekali tanah nggak beres sampai WTP. D dong kalau itu. Baik, selanjutnya Pak. Ini Berapa kendaraan itu Pak? Minyak, mobil. ya ini bahan bakar kendaraan dinas Pak. Ya, sama. Terus Pak, pulau aja Pak. Makanan dibongkar sama pedagang. Yang ada yang ditinggalin gimana? Yang sudah ada dulu. Yang di Daerah mana? Di Kebantenan kali, saya dapat informasi juga. Kosong. Kebantenan yang dari Tidak mau Kupang tinggal. itu ke arah ke Cilincing. Tapi itu 2 lantai. Tidak mau tinggal. tahun berapa? Dapat Bisa laporan. cek lagi. Kalau itu nanti kita bisa. Tadi mau dapat lagi kira gimana Pak? Kalau yang kita bangunkan sekarang 6 lantai. Jadi, Mesin fotokopi itu sewa lebih untung gitu ya. Ini sewa. Kita beli Pak. Lebih repot beli kalau ini udah termasuk kertas kan? tidak ya. Ini nggak enak. Lebih enak itu nggak pusing. Terus Pak? Lift ini Pak. Jadi ini semula kita usulkan 22. Wah, Yang blok G belakang, yang di atas gedung masih ada. Kemudian tadi ada informasi kita juga ikutin bisa aja Pak, tapi yang bisa kita kerjakan dengan angka ini adalah yang belum selesai oleh Cila belum ada Pak. Sudah dari 22 jadi masih belum di. Nggak bisa selesaikan. Kalau selesaikan mau berapa? Segini Pak 22. Nggak terlalu mahal. Ini ada pagar depan pohon sini juga belum kita kerjakan. Kalau dengan dulu jadi Iya. udah kata. Belum kerjakan. Kemudian Landscape sisi nggak pernah masalah. Masih ada sekarang kan ada tembok gitu. berapa? Landscape. Ini sih nggak besar. Pagar. Ini yang besar ini. Low flat untuk Cilen itu kenapa? Cilen kan jarang ditutup Pak. Kenapa masih ditutup Pak ya? Mohon izin Pak, di lantai 22 ada 6 unit chiller. Itu kalau dari jalan Tugu Tani itu kelihatan Pak. Pak Oh, Ketua Dewan maunya supaya itu ditutup pakai lover. berapa duit mahal? Memang kekurangan kurang lebih 5,5 miliar itu terdiri dari 3 item yang belum dilaksanakan Pak. Antara lain lover, kemudian Berapa duit lovernya? Berapa panjang? Berapa luas kalau nggak mau beli? yang lovernya Pak. Seluas Berapa? bangunan di Ya atas. berapa? 40 kali sekitar 4, panjangnya sekitar 40, lebarnya sekitar kurang lebih 30 Pak. Jadi keliling 40, 80 tambah sisi yang salahnya kan sisi Kan berapa sisi? 4 sisi? masih sih Pak. Kalau 30 140 140 jatuh berapa? Berapa tinggi mau tutupi? Kalau lovernya itu tingginya mungkin kurang lebih 2,5 meter Pak. Baru chillernya tutup. Terus berapa jatuh per meter? Persegi. Kalau 140 kayak 2,5 meter. 280 tambah 70. Ya, 30 kali berapa? Ya, berapa juta? Maksudnya nggak sampai bedanya sampai harus 5,5 M loh. Ya. Karena yang paling mahal kan itu, pagar nggak seberapa, yang paling mahal kan lover, nggak mungkin sampai berapa juta semeter, 150 meter.
Jangan jadi gini Pak, kami tidak ingin ada pengurangan pekerjaan satupun. Ini harus ditambah kembali, tapi kami juga merasa tidak perlu seharga sampai 5,5 M gitu loh Pak. Ya kan? Ya untuk sementara kita anggap nggak 6,5 pasti nggak cukup. Kalau itu pasti nggak cukup. Kita mau bicara 20 M cukup Pak. Bapak hitung. Maksudnya jangan kurangin pekerjaan Pak. Jadi kita kalau ada pekerjaan, jangan tunggu anggaran berikutnya. Kita maunya selesaikan aja. Jadi tidak tanggung-tanggung, kelihatan gitu Pak. Ya Pak tanggung-tanggung kan Pak, ada pandangan tadi ketua DPRD marah-marah. Kalau mau tunggu 2014, belum tentu beliau ada di sana lagi Pak. Maksudnya kan mungkin di Senayan gitu Pak. Mungkin di sini gitu. Kita tidak tahu. Kami orang politik Pak, jadi tidak tahu kapan kita jauh lama. Ya Bapak harus selesaikan. Ini kami sementara anggaran 20 kan, tapi nanti akan kami evaluasi lagi. Kalau seandainya memang ya tambah Bu, jadi jangan sampai ada kerjaan dikurangi. Kalau sampai kurang uang tugas kami, kita kan genjet itu dinas pajak supaya tambah uangnya. Yang pakai dasi, gaji gede, duduk-duduk nggak penuh kantongnya. Gimana? Semua iri ya Kak. Paling gede kan pakai dasi itu kan, pakai baju putih kan. Demokrasi yang paling gede di situ kan. Paling gede masukin duit masih nggak becus kasih kita semuanya. Begitu lah kalau Bapak hitungnya masuk akal ya 22 M tidak masalah. Kita oke kok Pak. Yang kurangin pekerjaan. Ya terus bawah. DLD itu mahal. Kok bisa itu Pak? Yang diklat itu Pak, kenapa nggak bisa langsung desain bil Pak? Yang di Gatot Subroto kan ini Pak? Kita desain dulu nanti. Ini sementara. Bapak tahu nggak berapa lantai kita mau Pak? 40. Betul Pak. Pokoknya Pak, Memang bikin apartemen sewa yang termurah se-DKI. Karena 60 juta per meter, sewanya 3 juta per meter, per apartemen per bulan. Nggak bisa Pak, Bapak nggak bisa dapatkan apartemen di Gatot Subroto yang sewa per tahun tuh 50-60 juta nggak ada. sekarang untuk tinggal edukasi transportnya vaksin nanti habis 3 juta. Nah, lebih baik kita sewakan mereka 1 bulan 3 juta kan? 36 juta mana ada apartemen 36 juta. Ini memang pasar khusus, kalau itu peraturannya khusus pasangan muda yang buktikan dia tinggal di pinggiran dan punya mobil, itu buat kriteria itu Pak. Sama usir 1 lantai Pak, kalau dia over 2 lantai itu usir 1 lantai itu di situ. Jadi kita bisa kurangin orang yang naik mobil ke Jakarta kalau terjadi. Nah, kenapa masih 1 miliar Pak kalau dari sana juga? Ini mungkin catatan kami Pak, nanti ini akan bisa diambil. Tapi ini karena udah masuk sementara kalau dinolakan akan jadi bisa diambil. Cuman saya berpakaian juga Pak, ini di depan gedung di sebelah jalan. Ini kan di sisi utaranya sebelah kanan. Di sebelah kanan kita juga menyalakan Pak. Itu master plan juga sudah jadi Pak. Besar. Ya, sebelah bulan. Oh, bangun. Nah ini apakah yang BPLHD itu dibangun juga seperti ini? Bangun juga. Atau ini yang gedung di kelas ini digabung dengan beralih itu nanti dibikin khusus gitu Pak? Gimana Pak? Kalau ini tetap untuk BLD. Ini kan 40 lantai Pak. Ya. Jadi di sini gabung antara diklat dengan BPLHD. Karena Itu BPLHD itu dia juga Pada juga ya? faktor itu Pak. Oh, kantor itu ya? Kantor kita juga. Sekarang BPLHD kan juga Masih ada kantor, masih bongkar kan? Sudah keluar. Iya, udah lama banget. Berapa orang sih nanti? Yang mau ini? Berapa Dan orang? ada lab-nya, ada. Oh, Ya, ada. ada labnya dia. Cuma butuh lab masih ada. Kalau mau mereka jangan di tengah kota lah, rugi kita Pak. Pindahkan mereka ke tempat yang jangan di, kan kondisinya begini. Ini kantor gitu megah gitu semua. Yang kerja pakai dasi semua. Tapi rata-rata tidak mampu di rumah di Jakarta. Dan harus setengah mati bawa mobil nggak bisa bayar sopir. Kan itu nyetir. Suami istri pun kadang nggak ketemu. Nah kita mau bangun yang model seperti itu untuk kasih mereka sewa. Dia orang rumah dia masih tetap bikin rumah di pinggiran Pak. Saya pikir kantor itu jangan, kita betul-betul bikin yang
Orang diklat kan seperti apartemen sewa bisa, yang cowok satu apartemen 2 kamar dia masing-masing itu juga enak kan. Diklat kita udah seperti itu. Jadi semua apartemen. Maksudnya Pak, diklat kan fungsi aparatur. Kemudian beda nanti juga fungsi aparatur. Jadi satu gedung. Kebesaran Pak Pulantai Umasir. Sisanya dipakai Sisanya untuk itu persewaan. Sewa. Jadi berapa lantai yang Bisa. Ya, boleh. berapa lantai yang sewa. Oh, boleh. Nanti yang sisanya yang Tetap ada sewa buat orang kan, bukan tinggal mungkin hanya khusus itu. supaya jangan dia seberangan tapi di sini ada kantor kita juga Pak. Iya. Kita pakai satu bangunan yang tanah kita yang seberang ini khusus kita bangunkan Apartemen sewa. yang komersial semua Pak. Tapi bawa ke pasar loh Pak. Iya. Bisa. Pasar, pusat dan balai kesehatan, PAUD, tempat titip anak, titip ASI, semua kita. Kalau yang di bulan ini master plan-nya Pak. Iya, mungkin Bapak kenal soal ASI. Ada sarana Jadi olahraga kalau orang juga. kelebihan ASI, kita pengen orang yang tidak punya ASI itu dikasih. Jadi donatur ASI. Dia pas susu sapi kan susu orang lebih cocok lah. Gak mungkin dong susu sapi. Jadi itu, jadi konsep kita itu 5 tahun anaknya jadi cerdas dan hemat duit. Hemat uangnya itu. Jadi desain seperti itu Pak. Dan parkiran mobil hanya untuk pembeli. Mereka tuh nggak boleh parkir mobil Pak. Dia memang habiskan space untuk penghuni. Dia penghuni betul-betul dia harus lepaskan mobil. Dia suruh saudaranya jemput, terserah dia di Bekasi ada mobil, terserah. Dia tidak boleh parkir mobil, bahan bayar harian, bayar per jam. Mahal. Karena itu pasar, kita mau bikin pasar 24 jam. PKL kan kita mau suruh kunci masuk ke dalam. Jadi jual makanan PKL di dalam. Ini mau dagang di mana? Dagang di tanah 60 juta PKL. Nah, kita kasih. Ya pegawai bisa makan murah, itu tugas seperti itu. Ya konsepnya harus ada gitu Bu. Jadi bukan cuma bangun rumah kita Pak ya, kita tuh ada konsep, ada dasar, mau ngapain. Kalau kapan Bapak ada waktu nanti saya bisa paparan ini Pak, konsep master plan-nya Pak. Kalau Bapak itu aja, Bapak lebih pintar dari saya gitu Pak, nggak ngerti. Saya yang penting bagi saya itu tadi, bahwa ada pasar, 2 lantai, bisa berubah jadi cafe shop, bisa jadi pasar itu ada puskesmas di lantai 3, balai kesehatan lah, balai masyarakat. Karena kita punya pola, ini sebelum lanjut kita punya pola kan jelas. Tahun 2014 setiap warga DKI itu punya dokter pribadi. Satu dokter pribadi mengurusi 3.000 orang. Dan kita akan kasih kapitasi dari pemerintah pusat, hitungannya 7.000 misalnya, atau 5.000 kita hitung. Dia seorang dokter muda yang praktek. Dia sudah dapat modal bisa 21 juta kali 7.000. Nah sehingga orang sehat konsultasi jangan jaga preventif, promotif itu. Nah orang kalau hidup sehat dilatih dia tidak akan sakit. Ya orang paling miskin pun di Jakarta dia sombong kan ada dokter pribadi. Ya bukan cuma gubernur, wakil gubernur, pejabat punya dokter pribadi. Nah itu Bapak harus pikirkan itu kalau tinggal ke atas kita taruh di situ ini jalan. Nah terus kembali soal penjaringan Pak. Sebelum lupa Pak, penjaringan itu kan kalau ada orang sewa di bawah nggak mau pergi itu Pak, agak liar itu Pak. RW-nya kan yang brimob, dia udah mau kerjasama katanya, dia oke. Ini rumah sakit bayar sewa sama Bapak tolong bersihkan, karena mau langsung dihitung. Kita mau uji coba di dalam rusun penjaringan itu 6.400 jiwa diurus oleh satu balai kesehatan masyarakat. Dia preventif, promotif, kuratif semua di situ. Nah kita mau tes sistem ini jalan tidak. Nah kita minta Bapak tolong rapikan itu hitung sewa. Kemarin kita udah survei Pak, jadi di situ ada yang memang sudah digunakan. Dan kita kemudian dengan yang puskesmas yang mengisi Pak. Jadi kira dia butuh berapa luas lantainya Pak? 270 semua, 2 lantai. 270 Di situ ada di tengah itu Pak, ada ruang serbaguna yang sekarang juga fungsinya digunakan oleh masyarakat secara nggak jelas juga. Oh kita bisa pakai karena dia butuh ruang serbaguna untuk latih orang, ada kursi-kursi. Bapak belum lihat desainnya Pak ya. Dia itu ada ruang yang besar itu, dia untuk pelatihan, penyuluhan ada. Yang besar di situ Pak. Dia hanya 2 kamar untuk orang di 6. Ini ada ruang serbaguna.
Ini sekarang nggak berfungsi optimal. Ya, Jadi berarti kalau bisa puskesmas gitu. jualan. Bapak sudah bisa hubungi orangnya belum Pak ya? Cuma saya udah kasih nomornya kan Pak? Datang ke sana. Belum datang-datang ya? Kemana tuh? Kita kontak. Si Renita? Bukan, dari dokter Marsia. biasa. Renita di Taiwan loh. Enggak, masih ada yang mau jadi kontak bapak. Atau mungkin nanti bisa kasih nomor. Baik. Ada dua nanti kalau mau puskesmas isi dia. Menurut saya ini kalau dia cepat kerjakan ini semua CSR Green Bay. Green Bay kan rapid ya. Jadi tahun depan udah mulai beroperasi Januari. Kita langsung tes yang 1.500 orang seperti apa. Saya rasa untuk puskesmas bulannya. Sudah cukup. Coba terus kontak Ya. Ya. Yang saya kasih. Hah? Yang bangun Green Bay, yang biayain setahun Green Bay. Saya bilang setahun dulu, nanti baru saya pikirin. Terus Green Bay juga ada di Totong dapat jalan layang itu. Uang 70 miliar, apa ya bikin jalan? Mahal juga jalan layang. Jadi melintangi 2 jalur jalan untuk belok itu. Jadi bisa 500 meter bentangan gitu. Jadi rata-rata sih satu bentangan over itu cuma satu jalan. Ini 2 jalan, tidak bentangan. Satu deh. Panjangnya 200-an. Bisa berapa? 60-70 miliar ya? Bisa. Tapi saya minta 2, jangan mahal. Saya pikir murah, betul puluhan miliar juga. Berarti oke juga terlihat Mas. Mas kita 70. 70-an kan? Nah, saya itu 70. Dia bilang kalau 2. Jadi saya minta 2. Cuma janganlah. Akhirnya kompensasi satu jalan layang sama itu aspalkan kompleks itu supaya jalan. Yang jangan 2 Pak. 2 lajur apa? Tapi dia 1 tir. Bisa. Kalau dia 2 tir normal. Jadi satu jalur saja. Iya, satu tir tapi dia 2 ke sana 2 ke sini. Enggak. Dia hanya satu. Satu aja, satu arah. Lebih murah sih. Satu arah. Tapi nggak sampai Nggak sampai puluhan ya. karena dia kan jalan layang itu agak lebih mahal karena dia box. Orang yang penting kita dapat gratis tau Pak. Maunya gratis ya. Oke, terus gedung parkir. Saya mungkin sedikit informasikan ini. Ini kalau yang lantai yang sekarang digunakan oleh mereka yang sewa, kalau kita ingin mengusulkan harus bayar. Kan perda dia bayar terus Pak. Kalau yang Sekarang mereka pakai nggak? yang lantai dasar kursi, cuma bisa kursi karena di bawah lebih. Jadi mungkin yang bisa kita usulkan dia punya kesalahan. Misalnya dia melanggar apa Dikit Pak, jadi berapa kali keluarga. kemudian dia bisa kita keluar itu. Cuma kadang-kadang kalau dia yang tidak menunggak, Ini kalau ini cukup, mungkin kita nggak mau dulu. Takutnya dia ngancam kita, jadi ini bukan ngancam saya sih nggak takut Pak. Jadi takut dokternya ketakutan. Iya itu juga. Tapi ini cukup Pak ya? Total 270 ada. Ada ya Pak. Ada Pak. Ini buat uji coba kita Pak. Dan saya mau tahu hitungan itu seberapa efek orang tambah sehat. Karena udah ada data di Atmajaya. Saya mau tahu rasa orang gimana sih punya dokter di bawah. Ya setiap saat datang bisa diskusi, bisa apa gitu. Kemudian Kemudian gedung parkir itu di mana ya? Tadinya tadi kata Barat, gedung parkir udah dibangun tapi belum selesai, belum Nah difungsikan. kenapa maksud saya dinolkan? Kalau udah dibangun nggak jadi kan? Ini udah lama Pak dibangun ini karena tadi di nolin saya ikut nolin juga. Enggak, justru itu Pak, kalau lanjutan itu tidak bisa Pak. Lanjut itu dihidupin aja. Lanjutan. Iya, kalau lanjutan kan berarti bawa buang dong aset kemarin. Kayak pakai Pak. Cuman habis berapa duit? Tahun ini berapa kita pakai Pak? 2 tahun 2 tahap Pak. Terakhir tahun. Enggak, maksudnya sekarang kalau 10 miliar ini selesai nggak? Selesai Pak. Itu untuk apa? Blok C KWK itu apa dia ada Pak? Wali kota. Ini kantor wali kota. Kantor wali kota. Iya Pak. Oh, kantor wali kota ngapain belagu banget udah gede gitu? Iya Pak. Ya aja dicoret. Dari awal udah salah tuh Pak. Kantor kota nih. Siapa yang mau datang malam-malam? Itu aja bikin pasar malam situ. KWK itu kantor wali kota. Aku pikir ada pasar apa gitu. Nah ini bisa kita hidupkan Romo sama wali kota kalau dia bikin pasar malam tiap minggu di sana.
Dia pedagang kaki lima, orang yang kesenian, ya kita di pasar malam. Coba tahu di Gantian itu suka pasar malam tuh jual murah-murah, jadi syaratnya mereka harus bersihkan. Jadi orang ke pasar malam kan, ya semua sekeliling itu ada keramaian, ada musik, ada daerah. Sama yang nggak mudah sekali nggak perlu dibayar tapi mau mentas. Iya. Jika alat musik itu cuma listrik sudah kita bayar wali kota. Nah itu bisa, kalau dicatat tuh, paham? Dan mau rapat dengan wali kota, mau bicara tuh, kalau wali kota terlalu besar, dia jadikan tempat pasar malam, tempat jualan. Jadi orang-orang itu ditarik distribusi untuk kebersihan. Nah itu boleh kita bangun Pak, sudah dilakukan. Supaya ada yang mobil juga pengen datang kan, dia baik parkiran, jadi itu malam minggu jadi kita harus pecah-pecah. Yang wilayah harus tempat ada hiburan-hiburan, tempat ada kesempatan ibu-ibu cari untung, jual makanan seminggu sekali. Satu minggu. Nah saya di Belitung itu banyak sekali keluarga tidak bekerja karena PDD masih pecah. Itu kita bikin banyak musik-musik kawinan-kawinan itu mereka hanya hidup dari jual sate, jual minuman. Di tiap malam keliling-keliling kampung dia muter gitu, jualan begitu. Tidak dipungut sewa. Dia bisa ngidupin anaknya sekolah oleh kuliah. Jual makanan seperti itu. Makanya saya bebaskan sampai SMA supaya si ibu-ibu semua ini punya uang lebih, tidak bayar uang sekolah. Bayangkan kalau SD, SMP, SMA anaknya atau nyambung, dia perlu uang pangkas dan duit itu dipakainya buat dagang. Dagang sarana itu ada musik pasti ada. Jadi semua ada kegiatan mereka dagang. Nah wali kotanya bisa kita manfaatkan. Jadi orangnya punya produk apa tuh dia pamerkan di situ jualan. Seminggu sekali lumayan Pak. Ada tiap ada akhir pekan kantor wali kota harusnya dimanfaatkan ke sini. Iya, 2 kali. Udah itu dia ngapain dibiarin gitu? 1 minggu bisa. Nah kalau sampai nggak cukup parkiran baru kita bikin kantor parkir. Kita tunda dulu lah nanti di perumahan kalau wali kota yang sepakat. Kalau malam kan nggak dipakai Pak parkir. Iya. Saya kan. Jadi kalau wali kota yang sepakat kita lakukan, kalau nggak sepakat juga kita ganti wali kota kayak gini. Ya, ngapain kamu gede-gede itu? Misalnya kalau kita udah debat-debat, kita ganti aja dia. Ini sama Pak. Ide-ide apa deh? Ini sama Pak. Timur juga mengusulkan untuk pembangunan gedung parkir juga Pak. Nah, semua kita tanya dulu, ingatin hal ya. Jadi kalau ke pasar malam apa baru? Tapi ini baru tahap bisa ini. Kita belum memutuskan. Saya masih level berapa? Oh iya ini. Ya Pak. Ini tadinya kan memang kita membikinkan itu Pak wifi free wifi. Jadi ini usulan pertama tapi mungkin kemarin kita coba hanya di Tapura aja Pak. Tapi karena kapasitas sedikit ya nggak bisa semua orang mencoba Pak. Tapi nanti kan ada situasi dengan Telkomsel itu mau hotspot Pak. Waktu rapat dengan Bapak bertemu dengan Telkom itu mereka mau pasang hotspot di dalam 1000 bisa tuh. Ya. Jadi mungkin ini nggak usah perlu lagi hotspot dari Telkomnya. Ini registrasi biasa Pak, setiap tahun Pak registrasi 5 tahunan. Terus miliar itu tadi lah. Nah, Mau minta itu deh. Nggak percaya sama saya lah. DPRD itu rapatnya itu nggak ada masuk aku DPRD lama. Eksekutif harus pintar dikit. Bukan lagi kajian. judulnya 5 lokasi, tapi lokasinya di mana nggak kita tulis. Ya, Karena saya pengennya ini nanti kita undi Pak. Ya. Karena nanti akan jadi masalah. Enggak, tapi maksudnya gini, Bapak mesti siapkan lokasi itu. Ya. Kalau kita punya anggaran cuma 5 lokasi, ini yang lama 20 lokasi. Ya Bapak gimana? Kan pakai undian. Nah kalau pakai undian nanti kuncinya repot Pak. Yang penting bagi Dewan kan kita bisa tunjukkan, kita tahu lokasinya. Nah itu maksudnya itu Pak. Iya ini teknik politik lah Pak.
Memang setiap rapat banggar selalu ditembak ini lokasi Pak. Mana dikejar tuh Pak? Siap. Semua gitu kan. Saya dulu di DPRD pada di anggaran Pak. Iya, jadi selalu panggilnya gitu. Padahal jujur aja bawa bohong itu juga nggak tahu Pak. Karena tanya kami pergi soalnya. Jadi begitu lengkapnya itu saya nggak periksa lagi satu-satu sebetulnya gitu Pak. Kalau ini orang ini tadi 40 MD bisa kira 600 unit rumah. Bapak konstitusi kalau nggak bangun itu pidana, rumah tidak kenal. Ada foto, kan kita hibah. Ada foto menjadi kalau nggak pidana, dia penipuan. Dia bukan hibah seperti itu. Prosedur kalau nggak kita kenal. Ya kita yang bekerja. Jangan ini mesti seperti itu. Terus sesama tetangganya pun dia masih bikin. Tetangganya pun dia masih ikut jaga. Kalau tidak, berarti 10 orang dianggap penipuan. Baru saya jaga, akhirnya dia nolak, ya tolak ya sudah, dia tidak mau. Misalnya seperti itu lah, mungkin nggak perlu 10 atau 2 orang, 3 orang atau berapa. Kalau nggak kita yang kena lah. Bapak bisa bayangin nggak turun ke 200 miliar terus nggak ada yang jadi Pak. Gimana tuh kita Pak? Kena gitu Pak. Diperiksa. Sekarang ini hati-hati loh Pak. Harus hati-hati kita. Tadi saya kan memasukkan DED Pak. DED itu kita yang siapin DED-nya, kemudian kita lelangkan dapat kontraktor. Jadi itu lebih mudah kita memberikan itu. Nah saya Pak Bu pilih dengan kontraktor, kalau mahal kata Pak Bu. Ya. Kontraktor nggak mau kerjakan kalau 1,5. 2,5 aja nggak mau kerjakan. Saya ini nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak bikin perjanjian itu saja. Saya sering kok kasih bantu rumah, kasih uang itu. Tapi perjanjian gitu, pernyataan kalau tidak selesai dengan model gambar seperti ini, Anda berarti penipuan, ada hutang kepada kami. Dia kita di audit BPK tuh ada hutang. Dia bukan hilang begitu saja. Itu kalau bisa lebih aman lagi, tetangga lenteng, tetangga kiri kanan, depan yang ngawasin, yang sama-sama dapat. Kalau sama-sama tidak, semua dianggap nipu bersama. Ternyata itu BPK audit. Saya pikir itu mesti itu hukum. Nah, kalau Bapak kena Pak. Itu jumlahnya lagi justru nanti akan didiskusi dengan juga. Jadi ini begini Pak, saya di sini belum masuk di surat, tapi saya pengen ada satu kegiatan pendampingan dari BPP. Oh, boleh. Jadi Masuk misalnya aja. anggaran pendampingan, mungkin saya masukkan di dalam anggaran ini Pak. Jadi di dalam itu berdasarkan jumlah. Iya, ada rincian, nanti ada pendampingan. Harus ada pegawai BPKP dan jumlah itu didampingi BPKP untuk memutuskan siapa yang dikasih. Iya. Bagus Pak, itu catat semua. Ini sama, ini yang kalau ini tadi di Jakarta Selatan, yang kita hilangkan Pulau Seribu, karena Pulau Seribu ini ternyata masyarakat itu belum mau yang lahan bangunannya itu dibangun, dia maunya di tempat kosong nanti dia pindah ke sana gitu. Ini yang lahan kosong adanya di pinggir pantai lah, pinggir pantai jadi di atas air gitu. Jadi kita Itu mah aku tahu otaknya. Mereka mau sewain Pak. Gitu. Dia mau sewain. rumahnya disewain, dia tinggal di situ Pak. Enggak, dia tetap tinggal yang lama. Yang dibangun tepi pantai itu dia sewain ke orang. Wisata domestik. Iya. Jadi ini saya kosong dulu kan. Itu udah bisnis sudah lain lagi lah. Ini di Jakarta Pusat ada 6 lokasi Pak, sama dengan di Jakarta Selatan tadi. Jual lagi ke orang Jakarta. Ini juga sama. Ini yang jadi ini Pak, ini khusus yang rusun. Ini kan datanya apa? Judulnya ini sesuai dengan judul awal yang kita masukkan ke Bapeda Pak. Ini kita nggak ubah dulu karena nanti waktu input baru kita ganti Pak. Itu harusnya ada Pak. Yang nanti kita ganti di bawah. Ini kemarin yang saya laporan Pak angkanya berbeda dengan angka yang setelah kami evaluasi. Oh. Pasti nanti masuknya di paling bawah nanti Pak. Ini saya Tidak ada, ya? saya nolkan dulu semua. Karena ini angka-angka ini berubah Pak. Jadi udah ikut yang bawah tadi. Yang baru itu judulnya saya ganti Pak. Tapi kan ada perawatan besar, ada perawatan rutin, ada macamnya. Jadi ini nanti judulnya hanya disimpulkan perawatan garis miring pemeliharaan. Jadi dia ada judul yang besar.
Jadi 18 M itu apa? Oh ini. Rumah susun Komarudin, Ya ini yang 6 blok APBN. Tadi udah sama itu namanya. Sama Pak. Nilainya. Hah? Tadi yang gabung tadi Pak, yang termasuk ini Pak. Jadi tidak masuk loh Pak. Ya ini sebetulnya Beda. Ini 0 juga. Di 0 juga. Di 6 miliar. Di bawah. Udah ada ya? Ini udah ada Maksudnya? lagi Pak. Hah? Tadi kan angkanya di 18. Di bulan. Jadi kan dari 18 setelah Di 6 miliar itu tidak ada kerjaan yang hilang kan? nggak ada Pak. Jadi usulan pertama kan 18, kemudian kita hitung berdasarkan tadi yang ada perusahaan 1%, yang 10%, itu menjadi sekitar 6 miliar Pak. Ini akan dibulatkan karena Ya, dia bisa akan juga. diganjil. Ini juga agak menyesuaikan Pak. Menyesuaikan Yang penting tidak ada kerjaan yang dikurangin Pak ya. nggak ada Pak. Ya, sampai nggak jadi lagi kan tanggung gitu Pak. Ya, terus Tambora berapa lantai Pak ya? Mau dibangun 16 lantai. 16 lantai yang lantai dasar. Baik Pak, saya tadi kasih Bapak surat yang asosiasi kayu punya Pak, saya udah kirim. Yang asosiasi kayu lapis punya tanah, didudukin orang kumuh, dekat daerah sini. Bapak kasih nomor Iya, sertifikat, itu dikirim. Dia udah kirim Pak, Oh udah. dia kirim ke Bapak nih. Bapak pelajari, tadi sudah ada sama si Tony. Ya. Dan saya udah Bapak cek, kalau jualnya murah, mau kasar. Saya minta yayasan punya. Enggak, bukan. Jadi waktu mau pasang jadi kayu lapis, ini punya yayasan, Iya. yayasan asosiasi kayu lapis. Iya. Makanya sekarang mereka mau jual, kayak bisa manfaatkan, nah kita beli. Jadi dianggarkan belum sini Pak? Waktu saya telepon janjinya dia mau bahas di. Udah bahas, jadi udah bahas, laporannya ke saya sambung Bapak. Ini udah masuk sini. Jadi ada Untuk pembelian itu Pak, saya sih di situ. ada pembelian Kemudian di sini. nggak ada. Tidak ada Pak. Ya, terus saya 3 tower berapa tinggi itu Pak? Oh, 16 lantai, 13. Jatuh per meter berapa itu Pak? Dibagi Pak? Ini baru tahap 1 Pak. Tahap 1. Iya ini multi-years Pak. Multi-years. Jadi untuk tahun pertama bisa. Tidak selesai Pak ya? Enggak. Kenapa nggak mau selesaikan satu blok dulu? Dia nggak bisa satu blok. Fondasinya masih langsung? Iya itu bentuknya U Pak. Oh, Jadi yang 3 blok itu masing-masing kita hitung sebetulnya berbentuk U. Jadi mungkin satu paket. pakai lift kan? Jadi tahun depan itu kita kalau dia multi-years mungkin penyerapan kita baru tahun pertama 20 miliar. Terus berapa? Ada pasar semua kan konsepnya? Ada. Seperti konsep Jadi itu di semua? Tambora ini dia di bawahnya pasar. Kemudian lantai 2-nya itu kita pakai untuk ini Pak, usaha konveksi Pak. Karena di Tambora itu semua rumah itu konveksi sebenarnya. Ya. Nanti kita taruh di situ. Ini juga ada Juga informasi. kalau balai kesehatan baru yang bangun Bisa juga dibalik Pak. Konversinya di bawah pasarnya lantai 2. Karena ternyata Orang lebih gampang untuk naik turunkan kain apa lebih mudah. Iya Pak. Ya, kemudian alat-alatnya juga itu kalau ditaruh ke lantai 2. Jadi mungkin bisa kita. Jatuhnya berapa per meter Bapak? Kalau untuk rusun yang 16 lantai itu, kalau rusun kita yang 6 lantai kalau yang pernah ada. Kalau yang 16 lantai? Ini belum ada ini Pak, belum ada LB. Karena kalau yang 6 lantai itu sekitar 3,5 juta. Itu bisa nggak daerah? Ini Mbak DD itu mana? Ini baru master plan. Nanti tahun ini kan kita bikin DD, jadi mungkin bisa juga ini dengan konsep. Kalau unjuk meter itu serap kemana kalau mau di tender? Kalau ada tender itu harusnya sudah ada hitungannya kan? Jadi 20 ML masuk DED ya Pak. Masuk DD. Jadi mungkin ini Pak, dia kan dikontrakkan mungkin. Tahun pertama itu kita Bisa bayar, juga, bisa juga diisi dengan tender. Ini apa tender? Kalau desain and build berarti dia di tahun pertama itu selama 6 bulan pertama dia desain dulu. Nah di akhir tahun terakhir dia proyek fisik, dan proyek fisik itu kan kemampuan menyerapnya nggak bisa tinggi Pak. Jadi kita tanya saja. Makanya dia 20 ML itu apa bisa terserah dalam 1 tahun untuk DED. Bisa Enggak, DED-nya sudah ada belum? Ini belum ada. Jadi sisanya yang 5 bulan itu bisa menyerap. Jadi ini Pak, di dalam kontrak Oh iya Bapak, berarti kan Bapak siapkan itu.
Tapi perkiraan Bapak berapa per meter persegi? Kalau tadi 6 lantai 3,5. Kalau khusus, kalau untuk yang gedung, kalau 16 lantai itu gedung Pemda, Liftnya yang model barang kan? Lift barang kan? Ya. 7 juta ya. Jadi kita catat itu di lift barang kira-kira sama ternyata sama. Pengolahan air limbah. Sewa dari PWP itu hapuskan. Ini yang Jakarta Utara, Pak. Atas tadi apa? Sewa apa sih? Yang mana? Oh ini Itu sewa web hosting udah. itu yang di kantor, Pak. Kantor kita di Baru. Oh iya. Oh, luar rumah susun sewa dari belakang. Pengecetan ini. Terus ada berapa kegiatan? Terus Ini ada tambahan. penyelesaian sengketa mau ditambah 100 juta tuh kita bayar pengacara atau apa sih? Biasa. Dari di atas. Yang atas lagi. Tuh. Ada apa? 100 juta ya. Oh iya, ini kan banyak rumah PB, Pak. Rumah apa namanya bersih. Bersih itu kan sekarang banyak sengketa antara apa namanya si penghuni dengan pemilik. Kadang-kadang Kita uang itu untuk apa? Kayak pengacara atau apa koordinasi apa? Oh kita jadi kayak mediator ya. Kemudian kita juga ada kalau kita kalah di pengajian kita bayar juga. Iya. Kita yang kalah. Saya mau tahu aja Pak. Iya, Pak. Proses penghunian rumah susun wilayah 2 itu untuk apa? Untuk toiletnya. Karena ini sebetulnya kan tugas pokok kita jadi kan. Pembebasan lahan ini sudah oke Pak. Ini seharusnya tahun ini Pak, cuma tahun ini kan dapatnya cuma 5 juta. 5 miliar Pak. Dia kebutuhannya itu 70 miliar. Kenapa dianggarkan 70 miliar? Memang sebetulnya kebutuhannya 70 miliar. Ya anggarkan 70 miliar kan? Nah, yang tahun 2012 ini kita dapat cuma 5 miliar. Oh Jadi iya. ulang lagi tahun 2013 kita masuk. Tadi selesai kan? Ya. Ya. Orangnya udah mau lepas juga kan? Udah. Nggak mau lepas sudah juga pusing. Dia nggak bisa ini Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Peruntukan sudah rumah susun. Iya. Dia nggak bisa banget. Tapi sisi pundi itu betul Pak. Kalau nggak mati Pak. Bapak bangun di situ Pak. Dibeli orang 100 juta sih ya. Jadi kita ikat dengan. Bapak tambah ada potong jalan Pak di situ. Jadi kalau ini Pluit Utara Raya, itu masuk ke belok Pluit Utara apa gitu ya. Ini kan waduk nih. Ya. Ini ke Pantai Mutiara Pak. Ya. Di sampingnya ada rumah-rumah udah. Ya. Nah itu tuh bisa bikin jalan tuh Pak, tembusin gitu Pak ke Muara. Itu air. Ya dia bisa buat jalan ke belok itu bisa dilihat gitu. Ini kan masih ke sampai Mutiara. Ribut. Malah ribut. Oh enggak di samping tembok itu. Oh iya. Iya. Di tembok Pantai Mutiara. Iya. Masih lihat. Ada tuh gambar mana ya? Aku minta Saya- dari Jakpro itu. Kalau yang ini Pak, kita kan sudah menyelesaikan 400 ini Pak sekarang. Kita akan isi Januari Pak. Yang Kemudian yang rusun ini Pak, yang Oke. Pluit, yang aki apa ya? isi siapa? Enggak perlu ulangi lagi ya. Ada Programnya itu yang menempati ringkahan di Waduk Pluit. Enggak pada perjanjian nggak mau jual itu Pak. Iya, itu sudah. Enggak mesti satu lantai. Iya. Kalau cuma satu orang diancam mah nggak takut Pak. Sebelumnya Terus tetangga ditempelin. sudah kita masukkan dalam surat perjanjian. Iya, jadi kamu nggak awasi tetangga kamu, kita usir. Satu lantai diusir. Ngeri dari situ Pak. 100 juta laku aku punya sama dia. Kalau Bapak. Terus ini bagus Pak, tiga kan? Iya 100 juta laku. Yang 2 kamar. Apa? Kalau petani kasih. Enggak yang jalan nggak usah itu masih mau kasih tahu aja. Total masih kasih lihat aja. Ini suruh PU. Ini PU Pak Mati. Iya. Total dari Jakpro. Iya.
Sama lagi loh, yang jalan panjang tuh kalau ditembus itu bisa sampai ke Pluit juga tuh. Jalan panjang itu loh Pak. Iya. Gedung panjang. Ya, jalan panjang dari Kedoya. Iya. Nah itu kan pas potong dan Mogot, kan sempit kan? Iya. Ujungnya kan di kampung Kapung itu kok. Iya, kalau sih bisa dibikin itu. Ya ini saya udah kasih udah pernah kita kaji Pak dengan konsultan. Itu kalau seandainya bisa dimanfaatkan dulu Pak. Cuma nanti mengamankannya lagi susah. Yang terasi 46 meter jalan itu kita bikin waduk, ada 6.000 meter untuk Masusun. Cuman kalau saya pikir mereka ini bukan hunian yang dia cari Pak, dapat usaha sebetulnya. Kita pindah ke rumah susu juga dia mungkin sudah punya rumah juga di luar. Nah kalau jalan yang 46 meter ini kita jadikan waduk, tapi nanti waktu dibutuhkan untuk jalan, susah lagi Pak. Bikin jembatan. Ya, memindahkan orang, usaha orang. Sekarang kan yang ramai itu kan yang Kalau kita masuk bikin jembatan lewat dia, jadi bawa jembatan. nggak bisa Pak. Kita langsung ketemu dengan jalan Kapuraya. Jadi untuk turunnya itu terlalu berat. Terlalu nuklir. Kalau itu lebih baik tahun ini harus mulai bebas. Jalan Pak. Kalau udah jalan, udah aman Pak. Buat jalan. Nanti Ingatin aja PU. Tahun depan harus mulai bikin jalan situ. Gak bisa nyerap anggaran situ bisa bikin jalan. kalau itu Kan dia nggak bisa nyerap anggaran nih PU gara-gara dia untuk underpass flyover. Di situ aja. kalau itu jadi nanti Kapuraya ini lumayan lancar. Lancar. Karena dari langsung ke selatan, dia bisa langsung gitu. Iya. Bisa langsung. Itu. Ya Pak PU suruh buat jalan itu Pak. Yang motong itu. Ya tunda-tunda tahun depan penuh lagi Pak. Iya Pak. Ya itu lumayan kalau ada angki semua pik itu. Kita tambah rumah susun berapa banyak apa mesti naik kendaraan umum lagi. Kalau 6.000 itu kita bisa bikin 2 blok. Jadi ada lahan kosong itu bekas kuburan tinggal itu kita bangunkan. Nah, kuburan ini nanti kita pindahkan ke Tegalalur. Oh, ya, Tegalalur. Dengan bersama dengan teman-teman. Lahannya kita ambil, kita bangunkan 2 blok. Itu bisa. Jadi kalau nanti PU membebaskan lahan ini, penghuni yang tergusur itu kita. Berarti mesti bangun tahun ini kan? Kalau PU pembebasan lahannya bisa setahun, bisa 2 tahun. Nggak bisa bebas ya semua bapak jadi. Kita pengen dia hidup kita kan bebas. Berapa pas lantai bapak bisa sewa mahal Pak. Bisa Pak. Jadi kalau sewa bisa kita pasti sewa orang nggak mampu DP kan dari situ. Saya kira harus disiapkan. Iya. Jadi konsep Pak Gubernur sekarang Pak. Tambahin yang usul Ya jadi konsep Pak Gubernur sekarang itu pindahkan orang itu kalau sudah ada. Jadi mereka nggak ada alasan menolak. Dan tidak ada uang kerohiman kan. Jadi cek kan, kalau dia sudah ada nggak bisa, ada tinggal aja selama seumur hidup. Tidak perlu bayar sewa Pak, tidak perlu Pak. Hanya retribusi tapi kita tutupin dari atas. Yang kos-kosan mahal kita kan 1 juta, 2 juta yang sebulan. Disewa Pak ya orang. Tinggi. Ini kan usaha itu usaha alasan aja. Iya. Paling Bapak di sini Bapak harus bikinkan biasanya ada danau kita tuh lemah Pak. Iya Pak. Bapak mungkin harus bikinkan Danau yang pembung di situ. Dan tetangga nggak lah. terus dua kuat. Nah itu tadi Pak, kalau kita membangunkan pasti dia mintanya tetap disediakan untuk usaha lelenya. Kita ganti dia kasih pasar lah kemarin Pak. Itu apa bahaya kan? Ya. Jadi kan kita bikin pasar. Jadi mereka semua dapat undian pasar itu semua dihitung. Kasih dia toko eksekusi gratis sebagai Atau ganti. mungkin desain rumah susun itu nanti Pak kita, dia kan di sana bukan ini Pak, bukan tambah-tambah. Dia pakai ganteng ya gitu. Ya saya di sana aja seperti itu. Ya mereka bisa piara ikan-ikan seperti itu. Ayahnya lebih bagus. Keramba gantung di sana. Ya. Atau rumah saya tuh nggak pindah loh. Rumah saya di Belitung. Nggak ada orang lagi. Saya kan ada kuburan banyak pemain kecil kan terus beli tanah ditutup urut. Ya sudah, saya juga nggak ingat lagi sebelah mana. Saya tahu banyak kuburan. Waktu saya bikin pagar sebelah lagi
Coba ketemu dengan orang. Ada orang. Ada yang terkorak malah. Di pas ada yang terkorak. Coba panggil orang pergi bawa kubur keluar. Karena dulu katanya tempat itu banyak orang kalau dibunuh takut Belanda ditanam di situ. Ya dalam ya. Ditanam di situ. Udah lama kan berapa tahun. Selamatin bro. Jadi rumah saya itu tidak semua orang bisa tinggal katanya. Makanya dijual murah-murah ke bapak saya, punya Pak Haji. Jadi selama tinggal sini nggak ada gangguan Pak. Makanya yang jaga pasti bilang ada yang lemparin pasir, lemparin apa, kita mah nggak ada apa-apa. Itu rumah saya seperti itu, beli itu sebelah kiri. Lalu waktu saya gali kolam renang, saya takut tengah mati itu tidak mau. Karena saya kan, pacarnya kan, kolam renang dibuka 12 ke 25 nggak ada tuh Pak, nggak ketemu, tapi ada di belakangnya. Ya, kita kalau ada ahli waris udah inilah. Orang di Karanganyar aja usaha dibuat alas motor, Pak, di Karanganyar, ya kan? Nah, yang penting kita hargain lah, yang penting dia ada di sana lah. Jadi nggak tinggal di situ Pak. Nggak mungkin tinggal di situ kan. Kalau ada keluarga jangan tersinggung, marah orang. Kalau ada keluarga cari, pindahin. Terus ini syarat Pak, ini juga sudah kita lakukan. Itu masukin doa tadi ya. Rehab, udah. Oke. Berapa sampai berapa kita nih? Oh iya Pak, pasti di Palu kan ada berapa ribu unit rusun Ya. yang pemerintah pusat terbengkalai. 2.400 Nah, ini apa yang ini sudah Masuk. sudah masuk sudah. Tadi kok beda itu cluster A, betul ya? 10 miliar tadi yang dihitungnya tadi. di atasnya, coba ke atas. Enggak, bukan yang dari 10 miliar itu kan ada bagian yang rehab. Ini Pak. Udah masuk ini Pak. Jadi judulnya Pak kita udah ganti Pak. Nggak ada lagi judul aparat berat ringan. Jadi judulnya pemeliharaan gaji perawatan. Sudah semua gabung ke atasnya tadi. Gabung, Pak. Oke, terus. Jadi ini judul lama Pak. Berarti sudah ditutup di sana kan? Ya. Rumah apa tuh, biaya air rumah susun sewa. Jadi kita kan dengan PAM itu dia masuk ke metalnya itu. Selalu tekor gitu. Paling kita dapat 50 atau 60. Bapak harus bikin sistem baru Pak. Udah. Jadi sekarang ini Kalau tekor seperti di Belanda, semua